putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku, telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa
bulan ini Impact Community Indonesia mengambil tema tentang keluarga. Dan hari ini saya akan bicara tentang hormatilah orang tuamu. Saya ingin ngomong ini dulu. Anda dengar khotbah ini dari seorang hamba Tuhan yang terlahir sebagai anak yang tidak punya orang tua yang baik. Dibesarkan dengan cara yang tidak baik dan tidak punya teladan yang baik. Tetapi saya mau bilang, hormatilah orang tuamu. Karena itu firman Tuhan. Amen. Dan saya bersyukur hari ini mama saya kenal Tuhan. Orang tua saya baik hubungannya dengan saya. Dan saya tetap menghormati mereka. Dan berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Amen. Keluarga bukan pilihan. Katakan keluarga bukan pilihan. Keluarga adalah pemberian Tuhan. Sama-sama. Bukankah kita tidak bisa memilih lahir di mana? Bukankah kita tidak bisa memilih lahir dari suku apa? Bukankah kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua seperti apa? Ini yang disebut kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Saya tahu bahwa terlahir di keluarga yang kurang baik, tidak harmonis, punya orang tua yang mungkin toksik, perkataannya racun, perkataannya tidak membangun, punya orang tua yang menelantarkan kita, punya orang tua yang meninggalkan kita, tidak bertanggung jawab atas hidup kita, tidak mendidik kita dengan baik, tidak jadi teladan dalam hidup kita. Orang tua yang mungkin kasar, abusive secara kata-kata maupun perlakuan. Orang tua yang mungkin di depan kita selalu bertengkar dan membuat kita stres. Tidaklah mudah. Tetapi seburuk apapun orang tuamu, hormatilah mereka. Jangan pernah merendahkan orang tua kita. Hargai mamah yang sudah melahirkan kita ke dunia ini. Terlepas dari itu atas keinginannya atau tidak. Ketahuilah bahwa seorang ibu itu ketika dia memutuskan untuk melahirkan, dia mempertaruhkan nyawanya. Sesalah apapun mama saya terhadap saya di masa kecil, saya mencintai mama saya. Karena saya ingat dia melahirkan saya dengan sangat susah payah. Bukan salah dia menikah dengan pria yang kurang baik. Kalau dia harus melahirkan seorang diri dan pendarahan hebat. Dan saya tidak bisa menghakimi mama saya. Karena setelah saya menikah, saya menyadari bahwa pernikahan itu tidak mudah. Kita mudah sekali menghakimi orang tua kita yang salah. Menyalahkan mereka atas perceraian mereka. Tapi tahukah Anda bahwa orang tua kita dulu juga anak-anak seperti kita. Yang mungkin terlahir di keluarga yang punya pola asuh yang salah. Tidak punya orang tua yang baik. Tidak punya orang tua yang memperlakukan mereka, mengasihi mereka sebagaimana harusnya. Dan mereka tidak pernah tahu bagaimana jadi orang tua yang baik. Anak saya pernah berkata, saya nggak pernah minta dilahirkan. Anak muda zaman sekarang bilang begitu. Saya nggak pernah minta dilahirkan. Jadi jangan salahkan kami gitu. Harusnya kita tuh bersyukur Tuhan itu mengizinkan kita lahir ke dunia. Kita bersyukur meskipun mungkin kita terlahir dari keluarga yang tidak sempurna. Ulangan 27 ayat 16a. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Firman Tuhan jelas berkata orang yang memandang rendah ayah dan ibunya hidupnya akan terkutuk. Amsal 23 ayat 22 berkata, baca sama-sama. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Saya dan kakak saya gitu ya, kita dekat dengan mamah dan kita suka joking around, bercanda. Kita suka guyon. Dan kadang-kadang mama saya bilang gini, kurang ajar yang ngeledekin mamah gitu ya.
Tapi dia tahu bahwa kami tidak bermaksud merendahkan, kami cuma joking around gitu ya. Tapi banyak kali ketika ibu-ibu sudah jadi tua, anak-anaknya gak hormat sama dia. Saya mau bilang gini, menjadi orang tua tuh gak ada sekolahnya, setuju? Jadi orang tua tuh gak ada sekolahnya. Apalagi buat kita-kita yang terlahir di keluarga yang gak sempurna. Saya ini menikah tanpa teladan. Gak punya orang tua yang sempurna pernikahannya, gak punya mertua yang sempurna pernikahannya. Waktu saya melayani di Australia, saya punya gembala yang tidak sempurna pernikahannya. Bayangkan. Jadi tidak punya panutan, bagaimana sih menjadi orang tua yang baik gitu buat anak-anak. Mungkin orang tua kita juga salah satu korban seperti kita. Kalau ada orang tua yang perkataannya selalu toksik, menyakitkan, saya bisa pastikan itu keluar dari hati yang luka. Karena hati yang sakit pasti mulutnya pahit. Kalau ada mertua atau orang tua yang perkataannya tuh enggak positif, kita perlu mengerti kenapa. Lukas 6:45 berkata, yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Orang tuh kalau mulutnya pahit, pasti hatinya sakit. Perhatikan istri-istri yang kalau ditanya suaminya jawabnya ketus, itu pasti ada sakit hati. Istri-istri yang terluka, mulutnya pasti pahit. Nah ini kalau enggak disembuhkan, akan jadi toksik. Bukan hanya bagi pasangan, tapi bagi orang banyak dan anak-anaknya. Makanya papa-papa, suami-suami, kalau pengen istrimu jadi mamah yang baik, yang mendidik anak-anaknya dengan pengajaran yang lemah lembut, pengajaran yang baik, Anda harus jaga hati istrimu. Amen. Jangan sakiti dia. Kalau Anda salah, minta maaf. Sama bapak-bapak, perhatikan yang ketus, yang negatif. Itu pasti hatinya juga pahit. Kenapa orang sulit hormat sama orang tua? Karena orang tua nggak mendidik mereka dengan baik, orang tua nggak membesarkan mereka. Ya, bukan saya aja yang korban, banyak di antara kita mungkin yang orang tua kita nggak tanggung jawab dan nggak besarin kita. Ketika orang tua kita bercerai mungkin gitu ya, kita mungkin bilang gini, kenapa papa ninggalin mama? Kenapa mama tinggalin papa gitu? Kita gampang sekali menghakimi. Tapi bayangkan kalau Anda ada di sepatu mereka. One day setelah saya mengerti kebenaran ini, saya coba mendengarkan cerita mama saya dan coba mengerti keadaannya gitu ya. Membayangkan kalau saya ada di sepatu dia, mungkin saya akan buat keputusan yang sama. I'm sorry. Kita orang Kristen gak boleh cerai, tapi saya kasih tahu, nikah tuh gak mudah. Makanya kita gak boleh menghakimi orang tua kita. Sesalah apapun orang tua kita, ampunilah mereka. Amen. Tahukah Anda bahwa hormat sama orang tua itu rahasia umur panjang? Keluaran 20:12 berkata, firman Tuhan bilang gini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau Anda ingin umur panjang, hormatilah ayah ibumu. Itu salah satu berkat dari Tuhan. Orang yang hormat sama orang tua, umurnya panjang. Bu Heni, umur manusia di tangan Tuhan, I believe so. Yang mengizinkan kita masih punya nafas besok atau enggak tuh Tuhan, amin. Tapi saya baca firman Tuhan, bahwa berkat adalah bukan hanya umur panjang, tapi Tuhan juga memberkati kita. Banyak ayat lain yang bicara, kita akan diberkati di tanah di mana kita ada, kalau kita hormat sama orang tua. Nah saya ingin share bagaimana sih cara menghormati orang tua. Yang pertama, jadilah anak yang membanggakan orang tua. Amsal 17 ayat 6a berkata, baca sama-sama yuk. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Mahkota bicara kebanggaan, prize. Sesuatu yang paling berharga, reward dari Tuhan adalah punya anak cucu yang membanggakan kita. Anak-anak yang bebal kata firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Anak yang bebal tuh siapa? Anak-anak yang gak bisa dikasih tahu.
Gak bisa diajarin. Kalau dididik gak mau dengar. Anak yang bebal itu memedihkan hati ayahnya dan ibunya. Anak yang gak jadi kebanggaan seperti apa? Anak yang gak jaga pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita udah capek-capek gedein anak kita. Kita udah capek didik mereka. Tapi herannya anak itu kalau udah dewasa, survei membuktikan anak usia 13 tahun sampai umur 18 tahun, pengaruh terbesar dalam hidup mereka adalah pergaulan mereka. Idol dalam hidup mereka. Mereka ngefans sama artis mana. Dan teman-teman dekat, bahkan pacar mereka akan jauh didengar daripada orang tuanya. Makanya penting banget memastikan anak-anak kita punya pergaulan yang sehat. Katakan amin. Anak yang bikin malu adalah anak yang kita udah didik baik-baik, tapi pergaulannya enggak baik. Anak yang bergaul dengan orang yang jahat dan serakah. Amsal 28 ayat 7 berkata, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Anak yang serakah, yang bisnisnya enggak benar, ini malu-maluin orang tua. Anak yang seperti apa lagi yang gak jadi kebanggaan? Anak yang memilih pasangan yang salah. Amsal 29 ayat 3 berkata gini. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Yuk anak-anak muda, hati-hati pilih pasangan. Orang tua tuh cuma punya satu doa. Anak-anak kita tuh bisa pilih jodoh yang baik. Kadang-kadang waktu anak muda dinasehatin selalu pembelaannya gini. Papa mama matre, selalu maunya yang kaya gitu kan ya. Tapi saya kasih tahu, kalau kamu kaya yang seneng tuh kamu bukan orang tuamu aja gitu. Orang tua kecipratan dikit lah. Karena kalau saya sayang sama anak saya kan. Saya pelihara dia baik-baik, dia gak pernah kelaparan. Dia punya pakaian untuk dia pakai, dia punya uang untuk makan. Kalau dia sakit dia bisa berobat. Bayangkan kalau kita harus melepaskan dia ke tangan suami yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Pedih gak hati kita? Kalau Anda ingin belajar menghormatin orang tuamu. Bayangkan suatu hari kamu akan jadi orang tua. Kamu pengen anakmu seperti apa? Saya belajar sejak jadi orang tua. Sejak saya punya anak. Jujur, saya tuh dulu orang yang gak mau punya anak. Saya 2 tahun nikah sama suami saya doa Tuhan. Saya gak mau punya anak. Karena saya takut. Kenapa takut? Kenapa orang takut punya anak? Karena punya pengalaman yang buruk. Melihat bagaimana banyak orang tua yang gak baik abuse anaknya. Saya paling marah sama orang tua yang abusive sama anaknya. Karena itu Tangan Pengharapan banyak menolong anak-anak korban abuse. Yang kedua, saya takut melahirkan. Karena saya dengar mama saya melahirkan saya segitu susahnya. Saya takut. Takut sakit. Kemudian, saya takut punya anak. Karena apa? Karena saya nikah sama hamba Tuhan. Saya tahu punya anak gak murah. Punya anak itu butuh biaya. Tapi ketika saya punya anak, saya kasih tahu, Tuhan itu luar biasa. 2 kali saya hamil itu tidak terencana. Kalau Tuhan mau kasih anak, kita pakai segala cara menghalanginya. Tuhan bisa kasih. Waktu saya melahirkan Axel di rumah sakit. Wanita di sebelah kamar saya, karena kami cuma dipisahkan pakai hordeng gitu, di kamar emergency. Saya dengar pembicaraannya dengan dokter. Wanita ini pakai spiral. Tapi hamil. Dan dia bilang gini, dok anak saya cacat gak nanti? Sambil saya dengerin gitu, saya sampai geleng-geleng. Tuhan kalau udah mau ngasih anak, lu berusaha halangin kayak gimana. Ada aja satu yang gesit masuk. Jadi saya ngambil sebuah kesimpulan. Kalau seorang anak bisa lahir ke dunia ini atas kehendak Tuhan. Bukan karena pilihan orang tua. Karena itu hargailah anak-anakmu orang tua. Jangan disia-siakan. Kenapa anak sulit hormat sama orang tua? Karena orang tua enggak bersyukur punya anak.
Anda tahu nggak betapa berharganya anak-anakmu? Sejak saya punya anak, saya menemukan sebuah cinta yang saya nggak temukan sebelumnya. Tulusnya cinta seorang anak sama mamahnya itu beda sama cinta papanya. Papa cinta mamanya itu ada maunya. Ya kan kalau suami udah bilang I love you kan? Apa tuh? Kita udah tahu mau apa gitu kan? Tapi anak tuh ya sayang sama kita dengan ketulusan. Dia tatap mata kita dengan kejernihan dan cinta yang tulus. Saya mengerti orang tua yang anak-anaknya sudah besar dan mungkin ngelawan tuh terluka. Tapi saya bersyukur Tuhan tuh gak jawab doa saya untuk gak punya anak. Tuhan kasih saya anak dan saya ngerti betapa kasih itu luar biasa murni dari mereka. Dan saya menemukan tujuan hidup ketika saya punya anak. Saya ngerti saya harus berjuang buat hidup saya. Saya gak boleh menyerah dalam pernikahan saya. Dan saya harus berjuang dan kerja keras untuk membesarkan mereka. Ada sense of fighting waktu kita punya anak. Kita gak gampang menyerah. Saya kasih tahu punya anak itu suatu berkah. Buat pasangan-pasangan yang belum dikaruniai keturunan. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang berbeda. Banyak anak-anak di dunia ini yang disia-siakan. Maukah Anda peduli sama mereka dan jadi orang tua buat mereka? Banyak anak-anak rohani yang butuh dibimbing sama kita. Begitu banyak anak-anak yang haus dikasihi. Sekarang saya punya anak-anak Tangan Pengharapan ada 7.500. Di Jakarta ada 87. Semalam saya baru melepaskan 18 anak yang akan diutus. Saya nangis banget lepasin mereka. Bayangin mereka sama-sama saya 1 tahun lebih. Saya sudah berat sekali melepaskan mereka. Sampai ada yang bilang gini, Mama Heni ngelepasin yang 1 tahun aja susah, gimana yang dari kecil? Karena yang dari kecil ikut kami ada. Saya sedih sekali karena gini, saya bisa merasakan betapa mereka sayang saya dan saya sayang mereka. Orang tua yang ingin dihormati haruslah mencintai anak-anaknya. Amen. Dan jadi teladan buat mereka. Kita nuntut anak-anak kita menghormati kita, tapi kita juga harus mengasihi mereka dan jadi teladan buat mereka. Saya ingin bicara fair, gak mudah punya anak. Tapi mari anak-anak belajar menghormati orang tua. Jaga hidupmu, jaga pergaulanmu, pilih pasangan hidup yang baik. Kalau orang tua tuh ngelarang, coba dengarkan kenapa. Maaf, ada orang tua yang ngelarang anaknya pacaran dengan yang beda suku. Saya mau ingatkan yang gini. Tuhan itu mencintai segala bangsa. Tuhan yang menciptakan semua suku yang berbeda. Anak tuh gak bisa milih lahir dari suku mana. Kenapa kita harus menghalangi 2 orang yang saling mencintai? Kalau memang mereka jodoh dari Tuhan. Harusnya kita support dan kita lihat hal-hal lain yang lebih esensi dari sekedar suku dan warna kulit. Kita lihat orang ini takut Tuhan enggak? Anak ini sungguh-sungguh sayang sama anak kita enggak? Orang ini setia enggak sama anak kita? Komitmen enggak? Tanggung jawab enggak? Jangan lagi hanya karena warna kulit kita enggak setuju. Saya setiap kali dapat DM dari anak-anak maaf keturunan Batak yang bilang gini, kami dari suku Batak Bu Heni. Suku Batak tuh macam-macam. Yang sesama apa gak boleh, yang sesama itu gak boleh. Saya pusing bacanya. Saya bilang Tuhan kok serumit itu hidup orang. Saya sama Jojo ini keturunan Chinese. Dan kami semarga. Sama-sama Lim. Bayangin. Yang seharusnya gak boleh nikah katanya. Kita nikah tuh. Kalau bilang suku, pusing kepala anaknya. Karena anaknya cinta dan jodoh dari Tuhan gitu loh. Yuk orang Kristen lebih terbuka. Bu Heni aja yang belum ngalamin. Saya gak akan ngalangin anak saya nikah sama beda suku. I tell you this. Kenapa zaman sekarang masih gak Chinese gak boleh. Yang Chinese juga belum tentu baik kok. Yang kita harus lihat tuh yang esensi. Seimankah, sepadankah
Setujuankah? Nilai-nilainya, karakternya, takut Tuhan gak? Kok jadi ngomongin orang tua nih, bukannya ngajarin anak-anak hormat orang tua? Well, both ways. Kedua arah. Anak-anak juga harus pilih pasangan yang baik, jangan yang bikin malu. Jangan sampai, firman Tuhan berkata gini, jangan bergaul dengan perempuan jalang. I'm sorry, kasar banget firman Tuhan loh. Amsal 7, ayat 4 berkata gini, ayat yang kelima. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang. Terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Pada waktu senja pada petang hari di malam yang gelap, ayat 10. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan licik, hati licik. Cerewet dan liat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Ia merayu orang muda itu, ayat 21. Dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Ayat 25. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Ayat 27. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Ini nasihat buat anak-anak muda. Jangan pilih perempuan yang tidak baik. Kesedihan buat orang tua. Kalau kita lihat anak-anak kita memilih pasangan yang salah. Amen. Yuk, kalau Anda mau belajar menghormati orang tuamu, jaga hidupmu. Lakukan hal-hal yang membanggakan mereka. Berprestasilah di sekolah. Berkaryalah di duniamu. Jadilah berkat bagi banyak orang. Jangan malu-maluin orang tuamu. Pilih pasangan yang baik. Yang kedua, bagaimana cara menghormati orang tua? Cara kita menghormati orang tua yang kedua adalah memelihara orang tua di masa tua. Dalam Matius 15 saya pernah khotbah tentang ini. Bagaimana dikatakan di firman Tuhan. Ayat keempat. Sebab, Matius 15 ayat keempat. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini Yesus yang ngomong. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ayat 7, Yesus bilang keras. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saya mau tegaskan perintah Allah lebih penting daripada adat istiadat dan ajaran nenek moyang. Firman Tuhan haruslah jadi pegangan kita yang sesungguhnya. Banyak orang yang menentang firman Allah karena berpikir begini, itu kan perjanjian lama. Firman Allah tetap firman Allah. Amen. Kita gak bisa bilang itu perjanjian lama, ini perjanjian baru. Kalau Anda gak percaya sama firman Allah, ganti aja Alkitabmu. Karena firman Allah ya dan amin. Yesus selalu mengutip dari perjanjian lama. Yesus selalu mengambil firman Tuhan dari perkataan Allah. Yesus berkata, hormati ayahmu dan ibumu. Ini dari zaman Musa. 10 perintah Allah. Tidak ada yang kuno dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau kita bilang gini, aku tidak mau memelihara orang tuaku, aku nabur aja di gereja. Benar apa salah? Salah. Yesus bilang. Karena firman Tuhan berkata, hormati ayahmu dan ibumu. Berarti Yesus lagi ngajarin kita. Memelihara orang tua di masa tua adalah ibadah. Amen. Ibadah itu bukan hanya sekedar Anda rajin nabur, pelayanan di gereja, rajin ke gereja. Tapi memelihara orang tua di masa tua. 1 Timotius 5 ayat 4 bilang gini. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ini terjemahan Indonesia sedikit keliru, kita lihat dalam NIV, kita baca sama-sama. But if a widow has grandchildren or
has children or grandchildren, this should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. Saya terjemahkan gini. Kalau seorang janda punya anak-anak atau cucu-cucu, harusnya mereka pertama-tama itu belajar melakukan agama mereka, put their religion into practice dengan memelihara atau peduli keluarganya sendiri dulu. Dan membalas budi orang tua dan kakek nenek mereka, grandparents, bukan hanya grandmother. Karena ini yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, memelihara orang tua adalah ibadah. Sama-sama katakan. Banyak orang menjadikan kekristenan agama tapi tidak menghidupinya. Firman Tuhan ini mengajar kita, put their religion into practice. Yang artinya gini, agamamu itu harusnya dihidupi. Bagaimana menghidupi iman kita, menghidupi agama dan apa yang kita percayai. Yang pertama-tama kata firman Tuhan, urus dulu keluargamu. Itu nomor 1. Munafik sekali kalau Anda pelayanan ke gereja, tapi seisi rumahmu enggak kamu urus. Anak-anakmu enggak kamu urus. Kamu enggak peduli sama rumah tanggamu. Itu munafik sekali. Ada orang-orang yang rajin pelayanan. Saya dengar cerita dari keluarga. Dia bilang gini, karena itu juga pendeta kami pendeta, dia bilang gini. Tuh lihat tuh, jadi gembala. Tiap hari urusannya ngurusin orang gereja katanya. Pagi kerja, pulang kumpul sama orang gereja. Gak pernah di rumah, anaknya gak diurus katanya gitu. Makanya saya bilang sama suami saya, kita kalau menggembalakan jangan sampai terjebak. Semua orang menginginkan waktu kita, benar gak? Semua orang pengen ketemu kita. Ngajak kita makan, ngajak kita ngomong, belum yang konseling dan lain-lain. Saya selalu bilang sama suami saya, kita harus punya waktu buat anak-anak kita. Kita harus ngurus anak-anak kita. Ngurus keluarga kita. Jangan sampai kita ngurus orang lain, keluarga sendiri gak diurus. Karena ibadah yang sejati, yang menyenangkan hari Tuhan adalah ketika kita mengurus keluarga kita. Amen. Kalau Anda tidak peduli sama orang tuamu sendiri, tidak balas budi mereka yang sudah melahirkan dan membesarkan kamu. Kamu munafik kata Yesus. Hai orang-orang munafik, Yesus bilang. Yang kamu lakukan ajaran manusia. Anak yang sudah dewasa makanya gak boleh lagi bergantung sama orang tuanya. Anak-anak yang sudah harusnya bekerja harus cari kerja. Harus berusaha cari kerja. Jangan sampai lagi membebani orang tuanya. Karena tugas kita sebagai anak adalah memelihara orang tua. Jangan sampai orang tuamu sudah umur 60-an masih kerja kasih kamu makan. Minta maaf, saya masih lihat itu. Beberapa jemaat manula usia 60-an nangis ke saya. Bu Heni doakan anak saya gak mau kerja Bu Heni. Tiap hari main game, tiap hari di rumah mengunci diri di kamar. Pacaran tapi gak kerja. Mari, makanya sebelum nikah harus kerja. Amsal 24 ayat 27 berkata, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikan rumahmu. Artinya sebelum bangun rumah sendiri harus kerja dulu, kerjakan itu di ladang. Anak-anak yang mau nikah harus kerja. Jangan sampai udah nikah bebanin orang tua. Uang susu minta papa mama, uang suster minta papa mama. Wow, baru aja saya konseling 2 jam sama suami istri yang sedih nangis ke saya dan bilang, mantunya gak mau kerja, hidupnya cuma foya-foya. Aji mumpung kawin sama anak orang kaya, gak mau kerja. Anaknya udah 2, 1 lagi hamil. Enak-enak aja shopping terus, foya-foya terus. Dugem-dugem terus. Istri gak diurus, anak gak diurus. Dan mertua yang kasih uang bulanan. Gak hormat sama orang tua. Kalau orang tua nasehatin, rumah tangga kok kayak gitu, kamu harus yang baik. Anakmu harus diurus. Jawabnya apa? Anak-anak saya. Galak sekali.
Anak-anak yang gak hormat sama orang tua cuma mau uangnya orang tua. Yang kayak gini jangan dikasih uang. Saya nasehatin, saya bilang gini, kalau ibu bapak mau anak-anak itu hormat sama orang tua, kalau mereka gak sopan jangan kasih uang. Tapi lagi-lagi hati orang tua gak tega sama anaknya. Kasihan bu, nanti cucu saya gak dikasih susu yang baik. Saya bilang beliin susunya. Gak usah kasih uang sama mantunya. Tapi orang tua tuh memang hatinya luar biasa. Tapi saya kasih tahu, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ketika kita memelihara keluarga dan membalas budi orang tua kita dan kakek nenek kita. Amin. Ayo jangan ndak sayang sama orang tua, hormatilah mereka. Sesalah apapun mereka di masa lalu. Ada orang tua yang toksik, yang nuntut anaknya kasih kemewahan. Pernah satu kali anak muda kirim message ke saya di komen Instagram. Ci, mama saya nuntut tiap bulan mesti kasih gaji saya 4 juta ke dia. Saya gak punya tabungan sendiri Ci, dia bilang. Saya gak bisa nabung buat masa depan saya karena mama saya bilang, mama yang udah besarin kamu, mama yang kuliahin kamu, sekarang kamu setor gaji kamu ke mama gitu. Jadi orang tua juga gak boleh gitu. Menghormati orang tua itu bukan untuk kemewahan. Firman Tuhan berkata begini, 1 Timotius 5 ayat 6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Wow, Anda bilang saya kasar, Anda belum lihat Yesus marah. Ular beludak segala keluar. Segala macam kuburan disebut-sebut, betul gak? Ia sudah mati selagi hidup, kata Paulus. Jangan sampai Anda sebagai orang tua nuntut anakmu kemewahan. Anak mesti hormat sama orang tua. Tapi orang tua juga harus ngerti keadaan anak. Karena anak yang sudah menikah, firman Tuhan berkata, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam pernikahan, istri dan anak-anak prioritas suaminya. Tidak bisa kita nuntut anak kita kasih kita sebanyak-banyaknya. Makanya saya pernah khotbah tentang bagaimana kita mempersiapkan hari tua. Kalau Anda yang belum dengar bisa cari di YouTube saya. Saya lupa judulnya apa. Kita harus punya tabungan buat hari tua. Supaya kita tidak nyusahin anak cucu kita. Karena mereka juga punya tanggungan. Beda kalau anak-anak kita kaya raya berkelimpahan. Khotbah ini tidak berlaku buat Anda. Kalau anakmu kaya raya bisa kasih kamu lebih, puji Tuhan. Amen. Bersyukurlah. Tapi kalau anak-anaknya pas-pasan, ayolah. Orang tua juga ngertilah. Saya akhiri. Jangan sampai karena membantu orang tua, anak-anak jadi ribut. 2 Korintus 12 ayat 14b berkata, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Ingat, jangan sampai nuntut anak kita. Tapi orang yang baik, kata firman Tuhan, meninggalkan warisan buat anak cucu. Sebentar ibadah jam 3 sore, saya akan khotbah tentang teladan dan warisan orang tua. Berbalik dari khotbah pagi ini, untuk anak-anak menghormati orang tua, nanti sore saya akan khotbah untuk orang tua. Apa yang harus kita tinggalkan buat anak-anak kita. Mari, taburlah yang baik. Saya percaya satu hari nanti kita yang muda akan jadi orang tua. Dan kita juga pasti berharap anak-anak menghormati kita, amin. Nah sekarang Anda yang muda-muda, hormatilah orang tuamu. Anda juga yang saat ini orang tuanya masih ada, mari sayangi mereka. Galatia 6 ayat 7 berkata, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya sayang sama mama saya berusaha kasih senang dia dengan apa yang saya bisa, semampu saya. Dan saya bersyukur sekali punya suami yang sayang mertua. Dan saya juga selalu bilang sama suami saya, yuk apa yang kita bisa kasih buat papa mamahmu. Dan kami saling memperhatikan, saya perhatikan orang tuanya dan suami saya memperhatikan mama saya. Bahkan apa yang saya gak pikirin tentang keluarga saya sendiri, suami saya pikirin. Kami menabur apa yang baik buat orang tua kami. Kami menghormati mereka meskipun kami punya orang tua yang tidak sempurna. Karena kami percaya firman Tuhan. Kita harus menghormati orang tua. Dan menghormati orang tua dan memelihara mereka di masa tua adalah ibadah. Dan kita akan menuai apa yang kita tabur. Satu hari anak-anak juga akan sayang sama kita. Amen. Tuhan berkati kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya orang yang beribadah haruslah menghidupi firman. Tolong kami supaya jadi anak-anak yang menghormati orang tua kami.
Orang tua kami yang tidak sempurna, orang tua kami yang mungkin bikin salah. Biarlah kami tidak merendahkan mereka, tapi kami boleh belajar menghormati dan mengasihi mereka. Tuhan berkati, hamba-Mu percaya ketika kami melakukan firman-Mu, umur panjang dan berkat dari Tuhan tercurah dalam hidup umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. God bless you. Have a blessed Sunday. Dia yang terbaik buat setiap kita, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak beralas-balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus yang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. We praise your name. Hallelujah. Kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini, tak berujung batas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku